Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Mu Videos TV. Di kesempatan kali ini masih berlanjut dengan topik semangka. Kali ini saya akan menuturkan atau memberitahu hal pertama apa yang harus dilakukan setelah proses pindah tanam semangka 1 hari. Kemarin pagi buta sudah melakukan proses pindah tanam. Saya tidak melakukan review ya karena tidak memegang HP. Nah, jadi sekarang H+1 setelah tanam. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pupuk kompos. Pupuk kompos bisa atau organik juga bisa. Jadi setelah proses tanam semangka, besoknya harus diberi tambahan kompos. Dan tak lupa setelah dikasih kompos dikasih tambahan furadan ya. Furadan itu nanti dikasih sepucuk saja mengelilingi pohon semangka tadi untuk antisipasi serangga, aneka macam serangga, entah ulat tanah, terus kutu tanah, terus jangkrik dan lain sebagainya. Untuk komposnya sendiri cukup dikasih sedikit saja ya. Jadi pohon semangka nanti dikasih kompos sedikit, kompos bisa, organik bisa, terus dikasih furadan, serbuk furadan. Setelah itu baru dikasih, tergantung ya, kalau lebih baiknya itu setelah kompos furadan terus ditutup dengan tanah yang kering. Nah, jadi sekarang mari kita lihat benih semangka 1 hari setelah tanam. Cek gitu. Baik pemirsa, nanti saya akan memberikan contoh sedikit ya tentang pengaplikasian penambahan pupuk kompos dan furadan. Untuk penampakan dari furadan sendiri, furadan sekitar berat 2 kilo. Ini bukan endorse, bukan apa, tapi memang nyata ya. Jadi fungsi dari furadan ini untuk membunuh segala jenis hewan yang ada di tanah. Ulat, kepiting, apapun itu, ular, semuanya mati dengan furadan. Saya akan memberikan sedikit contoh ya tentang pemberian furadan dan pemberian pupuk kompos. Ini dia. Baik pemirsa, ini dia contoh dari pemberian kompos. Nah, jadi cukup sedikit saja pemberian kompos. Kalau memang terpaksa tidak ada pupuk kompos, bisa ditambahkan tanah kering. Nah, fungsi dari penambahan kompos dan tanah kering atau tanah kering itu ibaratnya ini tanaman masih kecil ya, itu untuk penghangat atau untuk ngemuli tanaman. Nah, seperti ini. Nah, dan untuk tanaman yang masih kecil seperti ini sangat rawan sekali terhadap hewan-hewan seperti serangga ataupun jangkrik ya, khususnya itu jangkrik. Karena tanaman muda, tanaman semangka ini sangat disukai jangkrik ya. Inilah mengapa kita membutuhkan serbuk furadan. Nah, jadi untuk pemberian furadan nanti sedikit saja, cukup 1 pucuk segini ya, cukup ditabur di sekelilingnya saja. Nah, sedikit saja. Ini segala hewan yang mendekat. Kemarin di dederan semangkanya itu ada kepiting, ular, semuanya mati. Jadi cukup sedikit saja. Nah, seperti ini. Baik, itulah contoh sedikit pengaplikasian pupuk kompos dan furadan. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi ya alur pertama yang harus dilakukan setelah H+1 pindah tanam. Nah, ini saya semangka sendiri. Yang sini padi, airnya sudah mulai habis, kesedot di saya ya. Jadi yang sana juga padi semua, yang semangka cuma saya. Ibaratnya kalau bahasa Jawa lagi pancuran kapit sendang. Namun daripada
padi, saya lebih unggul ke semangkanya. Karena apa? Prosesnya memang agak ribet, tapi sebentar, cuma 60 hari sudah panen. Setelah itu kita bisa jagung. Kalau padi agak lama, memang nggak ribet, tapi untuk hasil pencapaiannya lebih banyak semangka. Mungkin itu tadi review dari saya. Ikuti terus channel saya dari awal sampai akhir proses tanam semangka. Semoga bisa memotivasi para pemirsa semuanya. Jadilah petani yang cerdas, petani yang tidak hanya menanam padi dan jagung saja. Petani cerdas membangun Indonesia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.